Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hai, kembali lagi di video Sinau bareng Pak Yan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih semangat kan? Tetap semangat belajar ya, karena kita yakin bahwa setiap anak itu cerdas. Ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat di kemudian hari nanti. Amin. Dimulai. Bisa diakhiri. Yuk nyanyi dulu yuk. Siji tangane dicuci, loro maskere dienggo, telu jaga nen jarakmu, siji loro telu rungokno kandaku. Terima kasih. Hari ini kita akan belajar tema 7 subtema 1 mata pelajaran PKN tentang keragaman di Indonesia dan bentuk sikap kerjasama. Kekayaan Indonesia itu kaya akan apa aja toh? Yang pertama, menurut minus.id terdapat 740 suku dan 583 bahasa daerah yang berbeda di Indonesia. Menurut insanpelajar.com terdapat 352 tarian daerah yang berasal dari 34 provinsi. Luas negara Indonesia adalah kurang lebih 2 juta kilometer persegi. Wah, seberapa luas itu? Itu kalau dikira-kira itu seluas 270 juta lapangan sepak bola. Terdapat 17 lebih pulau di Indonesia dan lebih dari 10.000 pulau belum memiliki nama. Itulah kekayaan-kekayaan yang ada di Indonesia. Dari kekayaan-kekayaan tersebut ada pula keberagaman di Indonesia. Keberagamannya apa saja toh? Yang pertama adalah keberagaman suku. Seperti yang sudah dikatakan tadi, terdapat 740 suku di Indonesia. Keragaman bahasa, terdapat 583 bahasa daerah. Keberagaman agama, sumbernya dari kumparan.com. Terdapat 6 agama resmi seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Serta ada 187 aliran kepercayaan yang dianut oleh masyarakat. Jadi selain 6 agama itu di Indonesia ternyata ada 187 aliran kepercayaan. Wow, banyak sekali ya. Sebenarnya apa toh yang menyebabkan keberagaman ini? Nah, kita akan bahas kali ini faktor penyebab keberagaman di Indonesia. Penyebabnya apa saja? 1. Indonesia adalah negara kepulauan. 2. Letak Indonesia yang sangat strategis. 3. Perbedaan keadaan alam antar wilayah satu dengan wilayah yang lainnya. 4. Sarana dan prasarana. Dan kelima, perubahan dan kemajuan. Maksudnya apa aja? Kita cek. Yang 1, Indonesia adalah negara kepulauan. Seperti yang kita sudah bahas tadi, Indonesia mempunyai 17.000 lebih pulau. Nah, ini adalah peta Indonesia. Banyak pulau ya. Ada beberapa pulau besar seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau sebanyak 17.000 lebih. Antar pulau satu dengan pulau lainnya punya perbedaan. Perbedaannya contohnya apa? Contohnya, kalau kita yang hidup di Pulau Jawa pasti tidak asing lagi dengan nasi, karena di sini kita bisa menanam padi. Tapi kalau kalian
tahu di Papua itu tidak ada padi. Nah, terus mereka makan apa? Mereka makan sagu. Maka dari itu makanan-makanan yang ada di sana banyak yang berbahan sagu. Contohnya papeda. Semakin banyak jumlah pulau, semakin banyak pula perbedaan yang muncul. Nah, itu tadi baru perbandingan Pulau Jawa dan Pulau Papua. Belum nanti perbandingan antara Pulau Jawa dan Kalimantan, Jawa dan Bali, Jawa dan Sumatera, Jawa dan Kalimantan, dan lain sebagainya. Tentu masih banyak perbedaan yang akan muncul. Perbedaan tersebut yang memunculkan budaya atau gaya hidup baru antar pulau satu dengan pulau lainnya. Gaya hidup contohnya ya seperti makanan tadi. Nah, makanan di Jawa sama makanan di Papua tentu sudah berbeda. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua adalah letak Indonesia yang strategis. Strategis bagaimana maksudnya? Kita lihat di peta berikut. Nah, Indonesia diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Indonesia terletak antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, di tempat strategis inilah terjadi perdagangan antar negara. Indonesia berada di jalur penting untuk perdagangan antar wilayah. Misalnya ada pedagang dari Asia hendak berdagang ke Australia, pasti singgah dulu di Indonesia. Begitu pula sebaliknya. Banyak orang yang mampir di Indonesia dan ikut menyebarkan budaya aslinya. Contoh orang Asia, contohnya Cina. Ketika mereka akan berdagang ke Australia, pasti mampir di Indonesia. Nah, ketika mampir itu, mereka juga memperkenalkan budaya mereka. Bahkan tidak hanya memperkenalkan budaya, ada yang sampai melakukan perkawinan hingga memunculkan suku atau ras baru. Itulah yang terjadi di masa lalu hingga sekarang banyak keberagaman suku bangsa di Indonesia ini. Hal tersebutlah yang membuat terciptanya budaya baru dan beragam. Itu faktor yang kedua. Faktor yang ketiga adalah perbedaan keadaan alam. Alam Indonesia yang beragam seperti pantai, dataran rendah, dataran tinggi, rawa, hutan, dan padang rumput ini menyebabkan keberagaman terjadi di Indonesia. Nah, kita lihat gambar-gambar berikut. Ada pantai, perkotaan, pedesaan, pegunungan, dan hutan rawa. Nah, apakah ada perbedaan di antara gambar satu dan gambar lainnya? Tentunya ada. Kita ambil contoh saja pantai dan gunung. Nah, kita ambil yang paling sederhana adalah jenis makanan. Makanan di pantai itu identik dengan olahan ikan laut. Kenapa? Karena di sana banyak nelayan yang mencari ikan, makanya olahan di sana pasti berhubungan dengan ikan laut. Sedangkan di pegunungan, karena di pegunungan banyak peternakan ayam, kambing atau sapi, pasti olahan makanannya juga terbuat dari hewan-hewan tersebut. Nah, disinilah terjadi perbedaan. Setiap kondisi alam membutuhkan penyesuaian diri yang berbeda. Contohnya tadi seperti pantai dan gunung. Di pantai hawanya panas, cuacanya panas, pasti gaya hidupnya, cara berpakaiannya tentu berbeda dengan orang-orang yang berada di pegunungan yang cuacanya dingin. Nah, dari sinilah terciptanya gaya hidup yang berbeda-beda antar daerah. Itu adalah faktor yang ketiga. Faktor yang keempat adalah sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana itu apa saja toh? Nah, pembangunan fasilitas berupa jalur transportasi seperti jembatan dan jalan raya, listrik, dan komunikasi. Setiap daerah tentu berbeda-beda. Kita ambil contoh saja Pulau Jawa dan Pulau Papua. Pasti pembangunannya pun juga berbeda. Pasti lebih maju di Pulau Jawa. Di sini sudah banyak
jembatan dan jalan raya yang besar-besar. Apakah di Papua seperti itu? Tidak. Di Papua itu bahkan masih banyak hutan yang tidak bisa dilewati oleh kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Lah, terus transportasinya bagaimana? Mereka ada banyak juga yang menggunakan transportasi udara. Nah, dari sini sudah berbeda. Pembangunan antar daerah yang berbeda seperti yang dijelaskan tadi. Daerah dengan fasilitas yang maju akan sangat berbeda dibandingkan daerah yang fasilitasnya kurang. Contohnya, daerah yang komunikasinya terpenuhi, jaringan internet terpenuhi, dan daerah yang bahkan jangankan listrik, sinyal saja terkadang juga tidak ada. Nah, apakah ada perbedaan? Tentu saja ada. Kita yang berada di daerah dengan sinyal internet kuat, pasti kita bisa mengetahui informasi dari berbagai belahan dunia manapun. Nah, dengan hal itu kita bisa belajar budaya-budaya yang ada di belahan dunia lain. Bahkan kita bisa menirunya. Nah, ini tentu tidak akan terjadi pada daerah yang tidak ada sinyal internetnya. Mereka hanya mengembangkan budaya yang ada di daerah mereka tanpa mengetahui budaya dari belahan dunia yang lain. Nah, hal tersebutlah yang menyebabkan keberagaman itu terjadi. Perbedaan ini menimbulkan budaya dan gaya hidup yang berbeda. Itu adalah alasan atau faktor yang keempat. Dan faktor yang terakhir adalah perubahan dan kemajuan. Masing-masing daerah mempunyai perbedaan prinsip dalam menerima sebuah budaya baru. Daerah yang terbuka dengan budaya baru akan berbeda dengan daerah yang tertutup. Contohnya tadi, semisal ada suatu wilayah yang memang tidak memperbolehkan orang asing itu masuk. Nah, daerah ini pasti tidak akan pernah tercampur dengan budaya pendatang. Nah, budayanya pasti masih murni dari nenek moyangnya dahulu. Berbeda dengan wilayah yang terbuka dengan orang asing. Pasti sedikit demi sedikit akan ada budaya baru yang muncul di masyarakat tersebut. Nah, dari hal tersebutlah terjadi keberagaman. Ini contohnya, ada wilayah A dan wilayah A, sama-sama wilayah A-nya. Tetapi wilayah A yang satu tidak mau menerima budaya dari asing, sedangkan wilayah A yang satunya mau menerima budaya asing, mau meniru atau memodifikasi hingga terbentuklah budaya yang baru. Maka dari A yang asli ini akan tetap menjadi A karena dia sama sekali tidak mau mempelajari budaya baru. Sedangkan A yang satunya berhubung mau mempelajari budaya baru, maka dia akan berubah menjadi A baru. Nah, dari dua hal ini saja sudah memunculkan perbedaan. Bagaimana kalau ada ribuan orang atau suku bangsa dengan pola pikir yang berbeda-beda, pasti muncul keberagaman yang banyak juga. Itulah yang menyebabkan keberagaman terjadi di Indonesia. Kesimpulan, perubahan itu perlu, baik asalkan menuju ke arah yang lebih baik. Perbedaan ini tidak seharusnya menjadikan sumber perpecahan. Semakin perbedaan budaya, maka kekayaan negeri kita ini pun juga akan semakin bertambah. Kita akan semakin kaya dengan budaya. Dan saling menghargai antar sesama itu penting agar keharmonisan ini terus terjaga. Sampai di sini materi hari ini. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Nomor 1, mengapa Indonesia disebut sebagai negara kepulauan? Nomor 2, mengapa orang yang tinggal di pantai gaya hidupnya berbeda dengan orang yang tinggal di gunung? Nomor 3, sebutkan benua dan samudra yang mengapit negara Indonesia. Nomor 4, apa saja yang menyebabkan banyaknya keragaman di Indonesia?
Nomor 5, bagaimana cara kita menjaga persatuan di Indonesia yang penuh dengan perbedaan atau keragaman ini? Itu adalah tugas kalian hari ini. Silakan dikerjakan dengan baik. Bila ada pertanyaan atau kesulitan segera bertanya nggih. Sekian dari saya, tetap jaga imun, iman, dan aman. Sampai jumpa semuanya.